Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Sakti dengan NPM 2413024033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar molekular pewarisan sifat. Yang pertama yaitu pengertian dari pewarisan sifat itu sendiri. Pewarisan sifat adalah proses di mana informasi genetik diteruskan dari induk orang tua ke turunannya. Informasi ini dikodekan dalam materi genetik yang berupa DNA yang terdapat di dalam inti sel. Yang kedua yaitu materi genetik dan struktur DNA. Yang pertama DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel. Struktur DNA berupa heliks ganda yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Pasangan basa nitrogen yang pertama adenin berpasangan dengan timin, yang kedua sitosin berpasangan dengan guanin. Yang kedua yaitu RNA. RNA itu sendiri adalah molekul yang berperan dalam sintesis protein. Perbedaan dengan DNA, yang pertama gula yang digunakan adalah ribosa. Basa nitrogen urasil menggantikan timin. Yang ketiga, RNA biasanya berstruktur rantai tunggal. Yang ketiga ada gen dan kromosom. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat yang tersusun dari urutan DNA. Setiap gen mengkode protein tertentu yang menentukan ciri atau sifat individu. Yang kedua ada kromosom. DNA terorganisasi dalam struktur yang disebut kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 pasang di setiap inti sel, 22 pasang autosom, 1 pasang kromosom seks, yaitu XX dan Y dan XY. Yang keempat yaitu proses pewarisan sifat. Yang pertama ada replika DNA. Replika DNA itu adalah proses penggadaan DNA sebelum sel membelah, melibatkan enzim DNA dan polimerase. Yang kedua ada transkrip, proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA. Terjadinya di inti sel. Yang ketiga ada translasi, di mana proses penerjemahan informasi dari RNA menjadi protein terjadinya di ribosom. Yang kelima ada pola pewarisan sifat. Yang pertama ada hukum Mendel. Hukum Mendel memuat hukum segregasi, yaitu alel dipisahkan secara acak saat pembentukan gamet. Yang kedua, hukum asortasi bebas, yaitu pewarisan satu gen tidak dipengaruhi oleh pewarisan gen lain. Yang ketiga ada pewarisan dominan dan resesif. Dominan itu sendiri yaitu sifat yang muncul meskipun hanya satu alel yang diwarisi. Contoh warna mata coklat. Yang kedua ada resesif. Sifat yang muncul hanya jika kedua alel diwarisi, yaitu contoh warna mata biru. Selanjutnya yaitu pewarisan tertaut seks. Gen yang terdapat pada kromosom seks X atau Y mempengaruhi sifat tertentu. Yang keenam ada mutasi genetik. Mutasi itu sendiri yaitu perubahan pada urutan DNA. Jenis mutasi titik yaitu perubahan satu basa, delesi, penghilangan satu atau lebih basa, insersi, penambahan satu atau lebih basa. Penyebab dari mutasi itu sendiri terdapat faktor lingkungan yaitu radiasi dan bahan kimia, kesalahan selama replikasi DNA. Yang ketujuh yaitu aplikasi ilmu pewarisan sifat. Terdapat rekayasa genetika, yaitu modifikasi gen untuk memperbaiki sifat tertentu. Bioteknologi, yaitu untuk produksi hormon insulin, vaksin, dan tanaman tahan hama. Pengujian genetik, yaitu mendeteksi penyakit genetik dan risiko kesehatan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pewarisan sifat terjadi melalui proses yang kompleks yang melibatkan DNA, RNA, dan protein. Pola pewarisan sifat ini dikendalikan oleh hukum Mendel
dan dipengaruhi oleh interaksi gen dan lingkungan. Ilmu genetika membuka peluang untuk memahami dan memodifikasi sifat biologis melalui teknologi modern. Kalau baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.